Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program binary search. Di program ini, saya menggunakan 3 buah file header. Yang pertama standar input-output, yang kedua standar library, dan yang ketiga Windows. Selanjutnya kita masuk ke inisialisasi atau pendeklarasian struct pegawai. Isinya yang dapat kita akses yaitu variabel tahun masuk bertipe integer, variabel umur bertipe integer, variabel nama bertipe char yang memiliki indeks array sebanyak 25 buah atau 25 karakter. Selanjutnya, JK untuk jenis kelamin bertipe char memiliki indeks array juga. Selanjutnya, variabel status bertipe char memiliki indeks array juga. Selanjutnya, variabel jabatan bertipe char. Sekarang kita fungsi utama. Fungsi utama ini merupakan fungsi yang dieksekusi pertama kali dalam sebuah program. Di sini terdapat sistem color yang berfungsi untuk mengubah warna tampilan output. Di sini saya menggunakan warna 8B yaitu gray dan light aqua. Selanjutnya, struct pegawai P1 berindeks 100. Selanjutnya, variabel bertipe integer dengan nama variabel i, first, last, mid, end, search, dan count sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menampilkan data pegawai administrasi PT Jaya Muda. Setelah itu, kita dapat memasukkan banyak data yang diinginkan menggunakan bantuan scanf. Di sini juga terdapat flush standard input yang berfungsi untuk membersihkan output buffer, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menginputkan data selanjutnya yang berbeda tipe data. Sekarang kita masuk ke perulangan dengan kondisi i sama dengan 0, i kecil n, i plus plus atau increment yang digunakan untuk menambah variabel sebanyak 1 angka. Selanjutnya terdapat data ke persen %d seperti data ke 1, ke 2, dan seterusnya. Kita menggunakan i tambah 1 karena indeks awal dimulai dari 0. Dengan menggunakan i tambah 1 bisa jadi 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan memasukkan data dari pegawai tadi. Masukkan tahun masuk dan sampai jabatan pegawai. Jika tipe data bertipe integer, kita dapat menggunakan bantuan scanf. Serta diikuti flush standard input supaya tidak terjadi kesalahan dalam menginputkan data selanjutnya. Dan jika data bertipe char, kita dapat menggunakan bantuan gets. Karena data telah diisi, tentunya layar akan berisi atau penuh. Untuk itu, kita memerlukan sistem CLS atau sistem clean screen untuk membersihkan layar. Selanjutnya, kita akan mencetak daftar data pegawai administrasi PT Jaya Muda. Di sini juga terdapat perulangan masih dengan kondisi yang sama seperti yang di atas tadi. Selanjutnya kita akan mencetak data-data pegawai yang telah diinputkan melalui input keyboard. P1 indeks i menuju tahun masuk, artinya kita mengakses data atau isi dari struct pegawai yang terdapat
di atas tadi. Selanjutnya, kita akan memasukkan tahun masuk pegawai yang dicari dengan menggunakan bantuan scanf. Di sini juga terdapat perulangan masih dengan kondisi yang sama. Sekarang kita masuk ke percabangan dengan kondisi P1 indeks I menuju tahun masuk sama dengan search. Jika memenuhi syarat, data pegawai yang masuk pada tahun tersebut akan ditampilkan. Selanjutnya kita masuk ke rumus untuk binary search. MIT rumusnya yaitu first plus last per 2. Selanjutnya, ketika first kecil sama last, akan dilakukan percabangan P1 indeks MIT menuju tahun masuk kecil sama search. Sehingga first sama dengan MIT plus 1. Dan jika tidak memenuhi, akan dilakukan percabangan P1 indeks MIT menuju tahun masuk sama dengan search, sehingga ditampilkan terdapat %D buah data pegawai pada tahun tersebut. Break di sini berfungsi untuk menghentikan eksekusi program. Selanjutnya, jika tidak memenuhi persyaratan di atas, last sama dengan MIT kurang 1. MIT sama dengan first plus last per 2. Selanjutnya, jika first besar dari last, maka tahun masuk yang kita cari tidak akan ditemukan karena tidak sesuai dengan rumus. Selanjutnya, return null. Hal ini berfungsi untuk mengembalikan nilai. Nah, sekarang kita akan melihat tampilan atau output dari program ini. Beginilah tampilannya. Latar dan fontnya tidak berwarna hitam putih karena kita menggunakan sistem color tadi. Selanjutnya, kita dapat memasukkan banyak data yang diinginkan. Misalnya 2, kemudian kita akan mengisi tahun masuknya, nama pegawai, umur pegawai, jenis kelamin pegawai, status pegawai, dan jabatannya. Sekarang untuk data kedua. Masukkan tahun masuk, nama, umur, jenis kelamin, status, dan jabatannya. Nah, sekarang ditampilkan daftar data pegawai sesuai dengan yang telah kita inputkan tadi. Sekarang kita tinggal memasukkan tahun masuk pegawai yang dicari. Misalnya kita mencari
data pegawai pada tahun 2017. Setelah di-enter, akan ditampilkan data pegawai yang masuk pada tahun tersebut. Di sini pegawai bernama Sofia Puspita. Karena hanya ada satu buah data, maka ditampilkan terdapat satu buah data pada tahun 2017.